Bismillah, halo tahun 2026, saatnya saya ganti watch ya. Jadi, faktanya tuh di balik ini ya, sepanjang tahun 2025 saya tuh berkali-kali nyoba ganti watch. Tapi selalu balik ke Amazfit Active 2, pertama karena masalah harga versus value, kemudian adanya watch face favorit saya yang ini namanya Born ya. Dan saya pairing ke iPhone tuh kalau pakai Amazfit, icon dari aplikasinya selalu sesuai. Ternyata mungkin jawabannya kudu upgrade ke seri aktif yang lain. Jadi pas Active Max ini meluncur, langsung saya gaskeun buat coba dan ternyata nemu betah. Dengan selisih harga 1 jutaan dari Active 2, dia punya kelebihan antara lain punya storage 4 GB, jadi udah lega banget selain buat naruh file audio, bisa buat download offline maps juga dan nyimpen hasil workout lebih lama, lebih panjang, nggak cepat penuh gitu ya. Dan juga dimensinya lebih besar dengan layar 1,5 inci, memungkinkan buat penggunaan baterai yang lebih besar juga. Sekarang baterainya 658 mAh, yang diklaim bisa tahan standby sampai dengan 25 hari. Nah, layarnya ini tentu saja AMOLED dengan resolusi 480x480 alias dapat 323 ppi dan dengan font size yang bisa diatur, artinya lebih banyak info yang bisa ditampilkan dalam satu layar seperti ini. Lalu brightness maksimalnya hingga 3000 nits, jadi aman buat penggunaan di outdoor. Dan sisanya, dia sudah pakai strap yang universal, tapi lebarnya kali ini 22 mm, lebih besar dari Active 2. Tapi tetap ya, ini universal quick release strap, jadi kamu bisa ganti dengan strap jam tangan biasa selama lebarnya 22 mm dengan desain yang makin mantap, lebih bold kayak gini. Memang lebih hitam, lebih misterius, lebih kuat sensasi maconya ya dibandingkan Active 2. Dan semua fiturnya tetap ada dengan layar AMOLED yang ada always on display, tentu ada GPS dengan 5 satelit sistem buat positioningnya. Tetap bisa Bluetooth calling, tetap bisa pairing ke TWS earphone atau Bluetooth earphone lain. Dan untuk fungsi outdoor, selain peta, tetap ada kompas buat penunjuk arah dan juga barometer. Selain juga altimeter ya, buat penunjuk tekanan udara dan ketinggian. Even termometer juga ada di watch ini buat ngukur suhu permukaan kulit. Di awal penggunaan, saya pairing dengan Android. Memang lebih lengkap ya di Android. Dia bisa munculkan foto di notif WA. Kemudian bisa replay juga untuk chat, termasuk SMS, WhatsApp, dan juga DM Instagram. Dengan balasan yang bisa kita pilih, mau pakai quick response yang sudah kita set di aplikasi Zepp, mau input dengan keyboard kayak gini juga bisa, mau pakai voice typing juga bisa, atau mau pakai emoji kayak gini juga bisa. Atau mau direkap notifnya sama Zeplo, AI-nya Amazfit ini, dia juga bisa nih. Ya, termasuk nyaranin balasnya kayak gimana. Balasnya sesuai bahasa notifnya yang masuk ya. Tuh, tinggal pilih. Nanti bisa diedit lagi si reply-nya. Tapi karena memang mau saya pakai dengan smartphone saya yang iPhone yang nomor utama, ini menurut saya salah satu yang tetap nyaman digunakan di iPhone. Kenapa? Karena di aplikasi yang untuk iOS pun, dia tetap bisa upload atau masukkan file audio dari smartphone ke watch ini dan bisa tetap download peta offline dari aplikasi iOS. Termasuk yang dulu bikin saya betah banget adalah bisa install app dan juga games. Ya, termasuk app pengingat waktu sholat ya. Dengan storage yang 4 GB, jadinya makin bebas dari rasa worry akan storage-nya penuh. Ingat, satu alasan simpel yang ngaruh banget buat saya adalah icon aplikasi di notif yang masuk ke watch ini. Ya, brand sebelah, Chat Shopee aja tuh ikonnya jadi amplop gitu ya, generik banget. Kalau di Amazfit ini, tetap muncul logo Shopee, WhatsApp yang bisnis juga beda ikonnya. Itu salah satu hal yang mungkin kecil buat teman-teman, tapi buat saya ngaruh banget. Dan jadinya bikin betah pakai Amazfit sejauh ini. Dan seperti biasa, semuanya customizable ya. Mau widgetnya, mau shortcut card-nya ini, mau control center-nya, semuanya customizable, termasuk app list-nya yang ini bisa kamu custom dari aplikasi Zepp. Dan user experience di Active Max ini persis dengan Active 2 ya. Cara navigasinya kiri kanan atas bawahnya termasuk masuk ke menu lengkapnya dan juga menu shortcut untuk workout-nya. Jadinya saya lebih nyaman karena sudah ngerasa kenal banget dengan UX-nya. Termasuk penggunaan kacanya yang bukan safir ini menurut saya bikin dia lebih oleophobik.
Dan jangan lupa chargernya yang Type-C juga nggak berkabel, bikin enak waktu dibawa mudik, nggak ada kabel menjuntai gitu ya. Tinggal colokin ke charger smartphone. Dan tak lupa masih ada fitur lain yang nggak kalah menarik, antara lain workout mode-nya yang ada 170 lebih. Saya seringnya pakai treadmill dan hasilnya kalau di Amazfit ini bisa dikalibrasi ya untuk jaraknya biar bisa disesuaikan dengan mesin treadmill. Kemudian workout auto detection-nya juga bagus, sering mendeteksi saya jalan, entah itu misalkan pas lagi di mall atau jalan ke masjid sebentar, dia udah deteksi berapa jauh, berapa step dan pace-nya, dan berapa waktu yang ditempuh ya untuk melakukan itu, dan dimasukin ke history workout harian. Jadi nyicil nabung target workout saya di hari tersebut ya. Nextnya saya mau perdalam penggunaan BioCharge di smartwatch ini, itu buat mengukur keadaan tubuh kita, apakah butuh istirahat lebih atau sudah siap buat olahraga lagi. Jadi saya tahu tuh kapan harus ambil rest day atau kapan harus ngegas. Cuma mungkin masalahnya adalah saya kurang suka pakai jam tangan pas tidur. Padahal BioCharge ini butuh info data tidur kita ya buat tahu readiness kita. Termasuk nantinya saya berencana pakai Zepp Coach ini buat nambahin rutin atau menu olahraga saya biar lebih benar gitu ya. Ada yang nunjukin, ada yang nuntun. Jadi fix ya, kayaknya 2026 ini saya beralih ke Active Max ini. Dan Amazfit Active 2 mau saya simpan dulu karena mau dijual rasanya sayang banget ya. Value for money banget. Teman-teman bisa simak spek dan fitur lain yang mungkin belum saya jelaskan. Saya akan munculkan di teks di video ini. Dan kalau tertarik dengan Amazfit Active Max ini, jangan lupa cek produk YouTube Shopping di video ini. Cek ke bawah ya, nanti ada list produknya, di mana pre-ordernya dibuka dari tanggal 10 sampai 15 Januari 2026 ini, mulai pengiriman katanya di 16 Januari, di harga Rp2.899.000 sebelum promo diskon atau voucher dari marketplace ya. Jadi silakan cek link dan produk YouTube Shopping yang saya munculkan di video ini. Gaskeun, gaskeun. Ini dia smartwatch saya buat mengarungi tahun 2026. Namanya Amazfit Active Max yang tongkrongannya kece, bold seperti ini. Dan jangan lupa kalau kamu tertarik dengan watch face yang saya gunakan, yang selalu saya gunakan di semua watch Amazfit saya, namanya Born ya. Gratis ada di aplikasi Zepp. Oke? Hatur nuhun sudah menyimak video kali ini. Saya mau olahraga dulu. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.